Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه, dan berkatalah orang yang membeli Nabiullah Yusuf min Misra, yang dari Mesir, berkata limra'atihi, kepada istrinya Zulaikha, akrimi, muliakanlah dia, muliakanlah mathwahu, tempatnya. Akrimi, berikanlah dengan baik kepadanya, mathwahu, tempat dan layanannya. Asa ayyang fa'ana, mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita. Au natakhidahu walada, atau kita pungut dia waladan, sebagai anak. Wa kadzalika, dan demikianlah, makanna, kami memberikan kedudukan yang baik, li Yusufa, kepada Nabiullah Yusuf, fil ardi, di negeri Mesir. Walinu'allimahu, dan agar kami ajarkan kepadanya, min ta'wilil ahadith, dari ta'wil mimpi. Wallahu, dan Allah, ghalibun, berkuasa, ala amrihi, terhadap urusannya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, mereka tidak mengerti. Jadi setelah para musafir itu membeli Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam dari saudaranya, maka oleh musafir tadi dibawa ke Mesir. Dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Setelah diajak, dibawa ke pasar. Ketika mereka masuk pasar ini, kaget semua musafirnya itu. Karena ketika Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam masuk pasar, pasar itu langsung goncang, getar itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketampanan manusia itu ada dua. Ada yang pertama, ketampanan zahir, jasmani. Ada orang-orang yang wajahnya itu tampan, wajahnya itu cantik sekali. Yang membuat orang melihatnya itu langsung keselio matanya itu. Akhirnya saking senengnya ngefan, ikutin bajunya kayak apa, ikutin tingkah lakunya, gaya bicaranya, diikutin, saking terkesannya dengan yang namanya tampan jasmani tadi. Yang kedua, ada tampan itu bukan tampan jasmani, tampan rohani. Tampaknya wajahnya standar, atau bahkan di bawah standar. Tapi dalam diri dia itu ada inner beauty-nya. Apa inner beauty itu? Ada ketampanan yang ada dari dalam. Ketakwaan dia, bima waqara fi qalbih, imannya, rasa takut dia pada Allah, zikirnya ketika malam, istighatsahnya. Sehingga orang itu yang melihat beliau, mereka itu yang dalamnya itu betul-betul tampan, datang dengan membawa 1000 masalah, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah macam-macam, baru melihat mukanya hilang semua masalahnya. Itu ada orang seperti itu, ada. Menghilangkan masalah bukan dengan keterangan, bukan, hanya cukup melihat wajahnya seakan-akan bumi dalam keadaan baik-baik saja. Itu ada orang seperti itu, ada. Itu ulama-ulama itu semakin sepuh, semakin tinggi auranya tadi.
Lah Nabi lah ada yang ketiga. Yang ketiga itu bukan tampan itu. Zoan ada tampan batin, ada tampan jasmani. Yang ketiga itu zahirnya sudah jelek, batinnya juga jelek. Oh, ini Masya Allah ini. Ngelihat wajahnya saja, zahirnya itu sudah pengen muntah. Batinnya sangat buruk, hari-hari jailin orang, ngajak orang maksiat, ngajak orang keburukan, hari-hari bully orang, gepukin orang. Masya Allah, ini namanya neraka dunia. Orang yang melihat dia baru melihat saja sudah terasa mendapat azab. Ini orang yang ketiga ini, jangan sampai ketiga. Lah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ini menggabungkan antara tampan jasmani dengan tampan rohani. Jasmaninya kurang apa? Orang melihat tangannya dipotong gak terasa. Rohaninya kurang bagaimana? Dalam sumur saja sudah diangkat jadi nabi. Dan mengalir dalam diri beliau itu darahnya orang-orang mulia. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, semua Rasul semua. Sudah nabi, keturunan orang-orang hebat. Dia juga hebat, mengalir dalam dirinya darahnya orang-orang hebat, akhlaknya sangat tinggi, gurunya malaikat Jibril, didikan Nabi Allah Yakub. Kurang apa? Nah, ketika masuk dalam pasar, Allah buka tadi hijab. Yang dulu hijab ini tidak tampak ketika dilihat oleh saudaranya. Ketika dibuka, Masya Allah, maka aura tadi, jasmani dan rohani kumpul jadi satu. Menyebar, akhirnya memanah semua mata-mata yang memandang beliau. Maka semua hati saat itu tertawan semua, tergila-gila dengan Nabi Allah Yusuf. Semua hanya cukup dengan pandangan pertama. Saking hebatnya Nabi Allah Yusuf ini. Maka langsung orang-orang itu rebutan. Harganya langsung naik. Yang punya 1 dinar, saya beli 1 dinar. Apa? 2 dinar sini, 3 dinar, 100 dinar. Ada yang bawa ontanya, ada yang bawa bendanya, semua datang untuk rebutan bagaimana bisa mendapatkan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Sampai harganya naik, sampai satu harga yang tidak ada orang yang mampu membayarnya. Karena harganya adalah seberat badannya Nabi Allah Yusuf. Jadi harus dibayar dengan uang seberat badannya. Yaitu 400 ritel. Tidak ada yang mampu membayar kecuali namanya Al-Aziz. Seorang wazir kerajaan namanya Kitfir. Panggilannya Aziz, Kitfir. Dia bayar pakai emas, perak, mutiara, sutra. Setelah dia bayar, dia melihat, kenapa saya mau membayar orang ini semahal ini, kenapa? Karena saya tahu orang ini adalah orang yang tidak akan pernah berkhianat kepada saya, akan menguntungkan negeri ini, akan menguntungkan keluarga saya, sudah bisa saya terawang itu. Maka Sayyidina Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, asyaddun nasi firasatan thalathah. Ada 3 orang itu yang firasatnya sangat tajam, sangat kuat, dan berhasil semuanya. Siapa itu? Yang pertama adalah firasatnya Sayyidina Abu Bakar dalam memilih pengganti, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Umar ini akan menguntungkan umat ini, kelihatan sudah. Firasat saya ini adalah orang hebat. Akhirnya betul menjadi pimpinan besar yang membuka negara Islam begitu banyak. Yang kedua adalah firasatnya anaknya Nabi Allah Syuaib ketika melihat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Gimana? Ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Anaknya mengatakan pada ayahnya, wahai ayahku, ini kamu perkerjakan laki-laki ini. Sebaik-baiknya orang yang kau perkerjakan adalah laki-laki yang kuat, laki amanah. Jadi laki-laki idaman itu siapa?
Al-Qawiyul Amin. Kuat dan amanah. Itu laki-laki asli itu begitu. Bukan laki-laki yang ketika ada jerawat satu seperti dapat musibah terbesar dalam kehidupan. Bingung, ini kalau bekas nanti gimana? Aduh Pak. Yang hari-hari di depan kaca kasih make up supaya nanti lalat-lalat bisa kepleset di pipinya. Ini namanya laki-laki nanggung. Kelaki-lakian itu tanggung. Al-Qawiyul Amin. Kuat laki amanah, bukan kuat tapi playboy, bukan. Itu kuat amanah. Itu Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Sekali senggol langsung mati musuhnya itu. Tempeleng dikit sudah mati. Sekuat apa beliau itu? Nah, kalau kita doa, ya Allah, jadikanlah saya sebagai laki-laki yang qawiyul amin, mujahid, muhajir. Gitu. Dan ya Allah, saya minta jadi laki-laki yang semua orang memandang diriku. Menjadi perhatian orang. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah Al-Aziz. Berani membayar besar untuk membayar Nabi Allah Yusuf karena beliau tahu ini adalah orang yang akan bermanfaat sekali setelahnya nanti. Maka beliau mengatakan pada istrinya, Akrimi mathwahu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Wahai istriku, ini kamu muliakan ini Yusuf ini. Asa ayyan fa'ana, mudah-mudahan dia nanti akan bermanfaat untuk kita. Aw nattakhidahu walada, atau kami kita jadikan dia sebagai anak. Karena Al-Aziz itu mandul orangnya. Maka para hukama, orang-orang ahli hikmah, ketika melihat ayat ini, mereka itu nangis. Ketika melihat kata-kata akrimi mathwahu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada, mereka nangis. Dari sisi apa? Mereka mengatakan, coba kamu perhatikan ayat itu. Ammal gharib faqal akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Wa ammal qarib fayaqulu uqtulu Yusuf fa'lam anna al-hubba rizqun fa anta la tadri fi ayyi qalbin turzaq. Kamu lihat ini. Al-Aziz, orang-orang Mesir itu orang yang sama sekali tidak kenal Nabi Yusuf. Mereka bukan saudaranya, tidak kenal, tidak tahu statusnya bahwa Nabi Allah Yusuf itu mbahnya Gus. Nabi Yusuf itu anaknya Nabi, cucunya Nabi, cicitnya Nabi. Nggak ada yang kenal Nabi Yusuf, nggak ada yang tahu statusnya, nggak ada yang pernah hidup bareng dengan Nabi Yusuf. Tapi ketika melihat Nabi Allah Yusuf, sekali saja langsung cinta semua. Al-Aziz langsung mengatakan, akrimi mathwah, muliakan anak ini, muliakan. Sedangkan Al-Qarib, kerabatnya, saudaranya yang tinggal satu rumah, yang tidur bareng, satu guru, satu ayah, satu tujuan, sama-sama statusnya anak Nabi, orang yang paling akrab, yang paling tahu statusnya Nabi Yusuf, amalan Nabi Yusuf. Apa yang mereka katakan? Uqtulu Yusuf awitrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum. Bunuh Yusuf atau buang jauh-jauh sana. Katanya, tak kenal maka tak sayang. Ini beda. Yang kenal justru sangat membenci, yang tidak kenal justrulah yang paling sayang kepada beliau. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan fa innal hubba rizqun fa anta la tadri fi ayyi qalbin turzaq. Sesungguhnya cinta itu adalah rizki, dan kamu tidak akan pernah tahu mana hati mana yang nantinya Allah pilih untuk mencintai kamu. Mungkin yang mencintai kamu orang dekat, mungkin orang jauh, mungkin orang yang di Amerika, mungkin yang di Afrika sana. Maka orang Mekah yang tahu Nabi, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri, hari-hari mereka mengatakan apa? Sakhirun kadzdzab, penyihir, pembohong, jangan percaya dengan Muhammad, dia lagi gila, dia begini.
orang-orang dekatnya yang hari-hari ketemu Nabi, tahu kelebihannya, tahu nasabnya, memusuhi habis-habisan. Orang yang gak kenal di Madinah, Nabi datang langsung, Tala'al badru alaina. Yang jauh malah cinta, yang dekat musuh bebuyutannya. Maka mungkin saja, sangat mungkin orang yang di pondok tampaknya tidak pernah dipandang oleh orang, bahkan dipandang sebelah mata, bahkan sebelah mata pun tidak pernah memandang dia. Plus tidak pernah menjadi gosip, nggak pernah. Tidak pernah ada buah bibir yang menceritakan dia, tidak pernah. Tidak pernah ada orang yang memuji dia, mungkin 1 tahun sekali baru ada yang memuji dia, sangat jarang sekali. Wujuduhu ka'adamihi, dia ada, dia nggak ada, nggak penting sama sekali. Masya Allah, hari-hari dibully terus, seakan-akan sudah sangat tidak berguna. Ilmunya sudah kalah, ketampanannya kalah, kualitasnya kalah, kalah semuanya. Tapi ternyata ketika dia pulang buat rebutan orang, datang itu wali santri, Tuan Ustadz sudah pilih anak saya yang mana aja terserah. Karena nggak tahu. Orang itu mungkin kalah pinter, mungkin kalah alim, mungkin kalah segala-galanya, tapi bisa-bisa dia menang berkahnya, bisa. Fa'angtala ta'alam fi ayyi qalbin turzaq. Kalau Allah jadikan orang-orang cinta kepada dia, sudah nggak ada yang bisa menghalangi. Maka orangnya kadang-kadang nggak bermutinya, ternyata pondoknya, santrinya ribuan, nyium tangannya semua. Nah, orang-orang yang di pondok yang katanya terkenal, kalau jalan orang sudah separuh artis, malah hilang ketika pulang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka termasuk anugerah Allah yang terbesar itu bagaimana? Anugerah yang terbesar, Allah jadikan hatinya wali-walinya, hatinya orang-orang soleh, hatinya kekasihnya dijadikan cinta kepada kita. Ini Masya Allah, al-arwahu junudun mujannadah. Kalau wali-wali sudah cinta dengan kita, ini udah tanda bagus ini. Itu rizki terbesar. Lah minimal-minimalnya tangga yang pertama, kita mencintai orang-orang soleh. Maka kita diajari doa, Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, berilah rezeki saya cinta kepada Engkau, cinta kepada orang-orang yang cinta kepadamu, dan cinta kepada amalan yang menyebabkan aku bisa cinta kepadamu. Ini penting sekali, doa ini sepertinya biasa, sangat penting. Karena al-hubbu rizqun tadi. Maka seorang wali besar namanya Fudail ibnu Iyad. Kenal apa enggak? Pernah dengar namanya? Kalau santri enggak pernah dengar, udah harus istighfar 10.000 kali. Fudail ibnu Iyad, dia ini suatu ketika datang ke rumah kekasihnya. Ketika datang malam, ternyata kekasihnya sudah tidur. Mau ngetuk tuh tangan langsung kaku, gak berani. Kalau saya ketuk dia kaget, kalau jantungan gimana nanti? Saya gak mau dia sakit, gak mau. Akhirnya dia itu tunggu depan pintu. Saya berharaplah mungkin malam dia akan bangun ke kamar kecil. Akhirnya buka pintu, ngelihat saya, suruh masuk ke dalam. Dia tunggu depan pintu 1 menit, 2 menit. Tiba-tiba datang hujan. Setelah hujan datang, tiba-tiba datang lagi angin yang begitu dingin sampai masuk ke dalam tulang, saking dinginnya. Hujan deras, anginnya begitu dingin, malam gelap gulita. Dia nunggu berdiri, nggak duduk, berdiri depan pintu kekasihnya tadi. Tengah-tengah berdiri, terdengar suara, As-salatu khairum minan naum. Astaghfirullahaladzim. Ternyata sudah subuh.
Saya rela berdiri hujan-hujan gelap-gelap di depan makhluk yang sama sekali tidak pernah memberi rezeki saya kuat semalaman. Kenapa saya tidak kuat untuk Allah? Langsung ditinggalkan kasihnya, pagi puasa, malam sholat, jadi wali akhirnya. Gimana caranya itu Pak? Apa bisa orang semalam suntuk ibadah itu apa bisa? Mudah sekali, mudah sekali. Ingin tahu? Jalan sana ke tempat angkringan-angkringan itu. Ada orang main game mulai asar sampai subuh. Ketika Allah masukkan cinta game dalam hati tadi, nggak ada capeknya. Seharian nggak dirutuk kuat. Maka kalau Allah masukkan cinta pada Allah dalam hati kita, sudah nggak ada batas yang mengaji berapa tahun pun kuat. Orang-orang zaman dulu tuh hatinya Allah beri cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya. Sampai Al-Imam Zuhri ini orangnya itu adalah baik, sopan, dekat dengan masyarakat, enak diajak ngobrol. Tapi setiap beliau mendengar kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ka'annahu la ya'rifuka wa la araftahu. Ketika mendengar nama Nabi, seakan-akan dia nggak pernah kenal dengan kamu dan kamu nggak pernah kenal dengan dia. Lupa sekali-kalinya, goncang badannya, saking cintanya dengan Nabi. Itu orang mahabbah itu seperti itu. Maka Al-Imam Malik ibnu Anas radhiyallahu taala anhu, kalau beliau baca hadis, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahnya berubah pucat gemetar. Maka murid-muridnya tanya, Syekh, kenapa Tuhan setiap mendengar nama Nabi kok getar gitu? Kasihan kami lihatnya Tuhan, kenapa? Maka beliau senyum, beliau mengatakan, lau araftum ma araftu fama angkartum lama angkartum alayya ma tarawnahu. Seumpama kamu pernah melihat, pernah menyaksikan apa yang dulu pernah saya saksikan, tentu kamu sama sekali tidak akan pernah merasa aneh dengan perbuatan saya ini. Saya itu punya guru namanya Muhammad ibnu Munkadir. Kalau beliau itu baca hadis sampai nama Nabi langsung nangis sampai kami itu bingung mau tanya hadis, bingung. Saya kasihan yang lihat. Ada lagi gurunya namanya Ja'far ibnu Muhammad. Setiap baca hadis qala Rasulullah tersetak itu lidahnya itu berhenti langsung. Gak bisa teruskan. Sampai hampir-hampir dia gak bisa meriwayatkan hadis kecuali hanya babut toharoh. Gak kuat menyebutkan sabdanya Nabi. Itu namanya orang yang sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Itu orang yang dibeli oleh Allah hubba man yuhibbuk, diberi cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Wa hubba amal alladhi yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amal yang menyebabkan kami bisa cinta kepada engkau. Jadi kita doa supaya apa? Supaya kita ini bisa cinta dengan zikir, cinta dengan sholat, cinta dengan ngaji. Kalau orang sudah Allah beri itu cinta dengan ngaji, sudah gak bisa berhenti itu. Maka guru saya pernah cerita, di Yaman itu ada pelajar orang tahasus minhaj. Dia itu ngaji mutolaah itu kurang lebih 1 hari 20 jam. Jadi yang 4 jam untuk makan, untuk tidur, untuk semua 4 jam. Minimal kurang lebih itu 24 jam, kurang lebih. Sampai dipanggil kiainya, "Hei, kamu sini. Ada apa kiai? Kamu nikah? Amal agama bukan ngaji saja." Kalau orang sudah ngaji terus, teribnya gimana? Kamu nikah, amal agama bukan ngaji saja. Kalau kita, amal agama bukan nikah saja. Nah, gitu kan. Karena otaknya nikah terus. Amal agama bukan nikah saja. Ini targiban untuk orangnya 24 jam sudah ngaji. Belum, saya masih belum cukup ngajinya. Hei, taat guru. Ini nikah betulan. Setelah nikah, acara selesai, resepsi, jalan sama istrinya. Mau ke kamar. Ketika berjalan, dia melihat ada kitab Tuhfah. Tuhfah itu adalah syarah minhaj.
karangan saya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ngelirik tufa itu, tek. Ya istriku, ada apa? Saya izin bentar ya. Izin kemana? Saya ingin baca kitab bentar aja. Bentar, 5 menit. Maka istrinya marah. Pilih saya apa kitab? Ini kan bukan pilihan. Benda hidup, benda mati itu gimana? Pilih saya apa kitab? Bentar saja. Pilih kamu dan kitab. Akhirnya, yaudah nggak apa, bentar aja, lama-lama ya, bentar aja. Dia buka itu kitabnya, Masya Allah. Baru awal 1, langsung getar itu sang semangatnya itu. Gak terasa 2, 3 keringetan, 4, 5 sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sudah subuh ternyata. Jadi malam pertama bukan digunakan untuk bersama istrinya, malah bermesraan dengan kitabnya. Ini siapa ini? Orang yang Allah beri hubba amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Maka orang-orang yang cinta ngaji, kita cinta ngaji apa enggak? Cintanya enggak semangat kata-katanya itu. Kalau memang cinta ilmu betul, Masya Allah, ketika mendengar kiai mengatakan enggak ada perpulangan, sujud syukur nangis dia. Alhamdulillah ya Allah, kau tidak pisahkan saya dengan hadis dan Bukhari ya Allah. Tidak pisahkan saya dengan Al-Quran ya Allah. Saya gembira benar ini ya Allah. Bagaimana tidak gembira ya Allah? Di rumah biasanya megangnya HP sebagian besar tapi. Sekarang dirubah megangnya kitab Bukhari, Ihya. Nikmat Tuhan mana yang kalian dustakan? Di rumah malam-malam banyak ghaflah, chattingan sana sini, curhat sana sini. Sekarang malam istighosah, angkat tangan, ya Allah, ampuni dosa saya. Kurang apa coba? Sore-sore biasanya apa? Ngabuburit yang ngotorin mata itu. Sekarang sore-sore di depannya kitab tafsir, duduk di masjid bersama para ulama, ngelihat kiai, kurang apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau enggak syukur itu bahaya betul. Allah rubah seluruh ghaflah tadi ganti nikmat agama semua. Kok masih enggak syukur, masih sedih? Kiai itu gimana, enggak tahu perasaan kami. Allah itu menggerakkan kita untuk memaksa kita supaya jadi orang soleh. Harusnya malah dikasih amplop itu kiainya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu من الأهوال مقتحم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا التأويل اللهم زدنا علما اللهم زدنا فهما اللهم زدنا علما اللهم زدنا نورا اللهم زدنا بركة اللهم زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Malam ini malam nisfu Sa'ban, ini malam besar, sudah menjadi amalannya orang-orang soleh. Mereka itu nanti habis maghrib baca Yasin 3 kali. Niatnya biar umurnya panjang, Allah panjangkan dan berkah. Kemudian bisa selamat dari balak selama 1 tahun selamanya. Dan niat supaya husnul khotimah. Dan baca itu doa-doa yang ada di nisfu Sa'ban itu, yang sebagian ada ma'thur dari Ibnu Mas'ud. Ya. Dibaca dan sudah menjadi pengalaman para ulama.
Kalau orang tuh amalan malam ini biasanya umurnya itu panjang sampai tahun depan. Nah, nanti yang kelihatan ngantuk itu lihat biasanya itu gimana itu. Semoga panjang juga. Al-Fatihah.